Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin nama aku Diana Astaruh Hasna Putri dari Pendidikan Dokter UIN Malang angkatan 2021. Nah, untuk malam ini aku bakalan sosialisasi terkait kontrasepsi dengan temanku. Nah, ini temanku namanya Zahra. Mungkin boleh perkenalan dulu ya, biar kita lebih santai gitu ke depannya. Halo, perkenalkan nama aku Siti Fatimah Zahra, biasa dipanggil Zahra. Aku temen kecilnya Dea. Eh, Dena. Oke, jadi dia ini teman kecil aku, udah lama banget ya kita ketemu pas SD, dan alhamdulillahnya dalam waktu dekat ini dia itu mau ngelangsungin pernikahan gitu. Jadi bisa dibilang itu sebagai bekal ilmu deh buat dia terkait kesehatan gitu ya. Oke, mungkin aku mulai aja boleh ya? Boleh, silakan. Oke. Oke, di sini aku izin share screen terlebih dahulu. Nah, udah kelihatan? Udah kelihatan ya? Silakan, silakan. Oke. Oke, jadi di sini aku mau ngasih ilmu nih buat kamu temanku terkait kontrasepsi. Kan barangkali nanti pada saat nikah tuh ada ini ya apa ada eh, ingin mengatur jarak kehamilan dan lain sebagainya gitu ya. Jadi semoga ini bisa bermanfaat juga pada saat kamu nanti nikah Iya, gitu pasti, ya. pasti. Oke, aku mulai saja. Pasti bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, siap. Oke, jadi di sini malam ini aku bakal ngebahas terkait kontrasepsi. Nah, sebelumnya kita perlu tahu dulu nih bahwa kehamilan dan kelahiran itu kan juga merupakan suatu anugerah ya, Zahra. Nah, suatu anugerah di mana kalau dalam Islam itu ini tuh merupakan anjuran untuk memperoleh keturunan yang mana harus diperhatikan juga bahwa dengan adanya anugerah ini kita tuh harus menjaga dan mendidiknya juga dengan baik dan benar gitu karena eh, keturunan itu kan suatu anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Nah, dalam Quran Surah An-Nisa ayat 9 juga sudah disebutkan yang mana artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Jadi bisa dibilang kalau semisalnya kita nih mau memperbanyak keturunan, tentunya kita juga harus memperhatikan ya kualitas pendidikan anak kita. Dan salah satu cara untuk mengoptimalkan pendidikan anak itu adalah dengan mengatur jarak kelahiran anak. Jadi tidak merta ada istilah banyak anak banyak rezeki, tapi juga kualitas pendidikannya tidak diperhatikan. Itu sangat salah kaprah sekali ya. Kalau misalnya kita menganut hal pemikiran seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, di mana untuk pengaturan kelahiran sendiri itu disyariatkan di dalam Al-Quran, Quran surah Al-Baqarah ayat 233 dan juga Quran surah Luqman ayat 14. Di mana tujuan dari pengaturan kelahiran sendiri itu di samping untuk menjaga kesehatan ibu, juga untuk menciptakan generasi yang kuat, sehat, berkualitas dan juga berkarakter. Nah, ini bisa dilihat ya pada Quran surah Al-Baqarah ya, Zar, dan juga Quran surah Luqman gitu ayat 14. Di mana di sini aku udah highlight kalau di Quran surah Al-Baqarah itu janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Dan kemudian juga apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Lalu pada Quran surah Luqman ayat 14 juga, di sini sudah aku highlight bahwa ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Jadi bisa dibilang, kalau semisalnya kita sudah memutuskan untuk memiliki anak, itu akan ada hal-hal yang perlu diperhatikan juga. Jadi jangan sampai dengan kehadiran buah hati itu justru membuat kita menderita entah itu dari segi ekonomi ataupun dari segi kesehatan juga karena pastinya ada hal-hal yang dimaklumi ya sama Allah gitu. Nah, oleh karena itu ada di sini juga ada pencegahan, pembatasan dan juga pengaturan kelahiran supaya ini tuh bisa mensejahterakan juga keluarga gitu. Nah, yang biasa kita kenal itu ada namanya kontrasepsi. Nah, kontrasepsi itu kalau dari bahasa Latinnya Zahra ya, kontra itu artinya melawan dan konsipir itu artinya hamil. Yang artinya kontrasepsi itu adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencegah kehamilan. Nah, di mana tujuannya itu banyak sekali ya, seperti yang tadi sudah disebutkan sebelumnya, Zah. Nah,
Tapi ada 3 yang mau aku highlight di mana kontrasepsi ini tuh bertujuan untuk memperbaiki kesehatan dan kesejahteraan ibu, anak, keluarga dan juga bangsa. Kemudian juga bisa mengurangi angka kelahiran untuk menaikkan taraf hidup rakyat dan bangsa. Karena seperti yang kita tahu ya, kalau misalnya Indonesia sendiri itu penduduknya sangat-sangat padat gitu kan, juga udah banyak sekali. Dibayangkan kalau semisalnya ada pertumbuhan pertumbuhan rakyat yang tidak dikontrol, itu kan juga akan berpengaruh pada, bagaimana cara pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya gitu, itu juga bisa berpengaruh. Kemudian selain itu juga, kontrasepsi ini, adalah memenuhi permintaan masyarakat akan pelayanan KB yang berkualitas, termasuk upaya-upaya menurunkan angka kematian tersebut, entah itu angka kematian ibu, bayi, dan anak, serta penanggulangan masalah kesehatan reproduksi. Karena tidak menutup kemungkinan, terkait dunia pernikahan sendiri itu juga kan kita perlu memperhatikan ada, terkait kesehatan reproduksi juga gitu. Nah, kemudian untuk jenis-jenisnya sendiri, sebenarnya tuh banyak ya untuk jenis kontrasepsi itu. Ada kalau yang aku baca tuh ada kontrasepsi alami, kemudian juga kontrasepsi buatan, ada juga yang, dari kedua ini tuh ada yang kontrasepsi hormonal gitu kan salah satunya juga, dan juga ada yang pembagian itu secara jangka, ada yang jangka pendek dan juga jangka panjang. Tapi mungkin untuk malam ini aku mau jelasin terkait kontrasepsi alami dan juga kontrasepsi buatan. Nah, untuk kontrasepsi alami ini itu ada yang namanya yang pertama senggama terputus atau Hazel, kemudian ada sistem kalender, kemudian ada metode penyusuan, kemudian ada, kita bisa mengukur dengan suhu basal badan nanti akan dijelaskan, kemudian juga ada dari lendir serviks, itu, suatu lendir yang dihasilkan di reproduksi oleh organ kewanitaan gitu. Nah, kemudian untuk kontrasepsi buatan sendiri, itu nanti akan dijelaskan terkait pil KB, kemudian suntik, lalu ada IUD atau yang biasa juga disebut sebagai AKDR ya kalau nggak salah, eee, apa ya aku lupa, tapi nanti akan dijelaskan. Kemudian ada implan, lalu ada kontrasepsi mantap atau biasa disebut sebagai sterilisasi. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, yang pertama ini kita akan bahas lebih dahulu terkait kontrasepsi alami ya, Zah. Nah, untuk kontrasepsi alami yang pertama yang akan aku jelaskan itu adalah pertama terkait azal atau coitus interruptus, di mana ini tuh merupakan suatu metode yang dilakukan dengan cara mengeluarkan sperma di luar vagina. Nah, mungkin ini sedikit, sedikit apa ya, frontal juga ya untuk pembahasannya, but it's okay karena ini juga suatu ilmu yang perlu kita ketahui sebelum menikah ya. Di mana, nanti tuh, pada pria itu menarik penis dari vagina sebelum terjadi ejakulasi. Jadi ada yang namanya coitus. Coitus itu adalah kalau mungkin dalam bahasa Islam tuh bersenggama ya, bersenggama atau berhubungan seksual. Nah, dan cara ini itu dilakukan oleh suami atas dasar persetujuan istri. Jadi kan karena sebab istri itu berhak terhadap kelahiran anak dan juga kenikmatan bersenggama. Jadi, eee, bisa dibilang keduanya itu juga perlu kan ada suatu puncak kenikmatan pada saat bersenggama, pada saat berhubungan seksual, dan itu pun, harus antara persetujuan antara suami dan juga istri. Apabila mereka berdua setuju untuk melakukan azal ini, maka dilakukan secara bersama-sama eee, dengan dasar, kesadaran penuh dan juga, dengan persetujuan bersama gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah sistem kalender. Nah, di sini kalau yang kita ketahui ya, bisa dibilang kalau kehamilan itu kan kalau kamu tahu ya Zah, di mana kan, eee, kehamilan itu terjadi pada masa subur ya atau fase ovulasi dinamakannya. Nah, fase ovulasi itu bisa dibilang di sebelah sini nih, yang warna hijau-hijau ini adalah fase subur. Nah, tapi ada puncaknya paling subur itu adalah biasanya itu pada hari ke-14. Nah, seperti yang kita tahu kalau kita menghitung, kalender menstruasi itu hari pertama itu dimulai dari keluarnya, darah haid. Itu adalah hari pertama, kemudian biasanya puncak ovulasinya itu adalah pada hari ke-14 dari hari pertama ini, gitu. Jadi, kalau semisalnya untuk mengukur kehamilan, apa ya, untuk mencegah kehamilan itu mungkin bisa berhubungan seksual sebelum, apa ya, pada masa-masa yang tidak subur, entah itu pada jangka waktu yang ini ya, tanggal 20 sampai tanggal 26 itu pada, setelah hari pertama haid gitu, hari pertama haid. Nah, atau mungkin yang pada saat subur seperti ini. Karena kalau semisalnya, ingin
tidak apa ya, mencegah kehamilan, tapi berhubungan seksual pada hari ke-11 atau mungkin sampai ke hari ke-16 itu akan sangat memungkinkan terjadinya kehamilan gitu. Jadi bisa dicegah pada saat itu. Kemudian yang selanjutnya adalah, metode menyusui. Nah, kalau dalam dunia kesehatan itu, kalau semisalnya seorang ibu menyusui, setelah melahirkan ya maksudnya, itu ada yang namanya fase amenore laktasi. Nah, amenore itu adalah masa di mana seorang wanita itu tidak akan mengalami fase menstruasi yang seharusnya gitu kan. Nah, jadi bisa dibilang karena pada saat, seorang ibu itu menyusui, itu akan, eee, hormon-hormon yang ada di tubuhnya itu bisa mencegah pelepasan hormon untuk ovulasi. Karena kita tahu kalau misalnya menstruasi itu terjadi karena adanya peluruhan sel apa ya, sel telur yang tidak dibuahi atau, ya sel telur yang tidak dibuahi, jadi akhirnya luruh kan. Nah, oleh karena itu ada yang namanya, metode amenorlaktasi, untuk mencegah kehamilan tersebut. Kemudian selanjutnya kita bisa juga dengan melakukan, mengetes, mencek suhu basal badan, di mana kalau prinsipnya itu adalah setiap menjelang ovulasi, suhu basal tubuh itu akan turun. Di mana kalau suhu basal itu adalah suhu tubuh kita pada saat sedang istirahat atau tidak punya banyak tekanan. Jadi nanti bisa mungkin dicek aja ya Zahra ya, kalau misalnya mau ovulasi itu biasanya suhu tubuh kita tuh akan sedikit turun, tapi setelah kurang dari 24 jam sesudah ovulasi, suhu badan kita itu akan naik lebih tinggi daripada suhu sebelum ovulasi atau ya suhu sebelum ovulasi dan akan tetap tinggi sampai terjadi haid. Jadi biasanya mungkin, setiap mau haid itu akan sedikit demam lah, mungkin kenaikan derajatnya itu 0,6 sampai 0,8 derajat Celcius, yang normalnya kan 36 derajat Celcius gitu. Nah, kemudian bisa ngecek juga dengan, lendir serviks. Nah, ini kalau semisalnya pada masa ovulasi, biasanya untuk lendir yang ada itu adalah seperti ini. Dia itu kekentalannya itu akan seperti ini, jadi kalau misalnya dicek kayak gini tuh, dia akan lebih elastis, terus lebih halus juga, terus warnanya itu seperti putih telur. Tapi itu, bisa dibilang adalah tanda pada tubuh seseorang wanita kalau dia itu dalam masa subur. Tapi kalau semisalnya pada, apa ya, bisa dibilang kayak keputihannya seperti ini ya, kering, terus rekat, tebal, atau mungkin creamy kayak gini, terus, konsistensinya tuh kental, atau mungkin kayak gini ya, encer, basah, dan juga sedikit stretchy, dan ya intinya nggak sebening ini, itu bisa dibilang kondisi tubuh seorang wanita itu sedang pada masa tidak subur gitu. Nah mungkin untuk bersenggama bisa dilakukan pada kondisi satu, 2, ataupun 3. Karena kalau semisalnya dilakukan pada kondisi keempat seperti ini, ada kemungkinan besar bisa terjadi pembuahan atau bisa terjadi, kemungkinan besarnya kehamilan kalau semisalnya dilakukan, hubungan seksual pada, kondisi seperti ini gitu. Nah, setelah tadi kalau udah kontrasepsi alami, kita lanjutkan ke kontrasepsi buatan. Di mana kalau kontrasepsi buatan ini ada banyak ya, ada mulai dari IUD, kemudian juga bisa menggunakan pil KB, lalu juga bisa dengan suntik atau mungkin dengan implan. Implan tuh yang biasa ada di bawah, tangan ya, dimasukinnya. Nah, yang pertama dulu, kita akan bahas terkait pil KB, di mana pil KB ini itu, suatu tablet yang berisi hormon estrogen atau progesteron. Nanti mungkin bisa di-search ya, apa itu hormon estrogen atau progesteron gitu. Nah, atau diminum dan ini tuh, diminum secara teratur sama, untuk mencegah kehamilan. Nah, cara kerja pil ini tuh adalah mencegah proses pematangan telur. Jadi, bisa dibilang untuk, hormon estrogen ini tuh mencegah proses pematangan telur sehingga tidak bisa dibuahi gitu. Tapi memang ada beberapa dampak negatifnya juga, ini bisa dibaca di layar ya. Yang pertama itu emang kurang efektif juga mencegah kehamilan, kemudian, ada kemungkinan juga dalam periode menstruasi, itu akan muncul bercak darah, kemudian juga kalau semisalnya lupa mengonsumsi pil KB, itu akan mengurangi efektivitas kerjanya dan juga bisa, menimbulkan reaksi mualnya. Ini memang ada ya ada warna putih, ada yang warna, kuning ya, ini sebenarnya tuh ada 2 jenis, yang pertama tuh ada pil yang berisi hormon dan yang sisanya ini adalah pil yang tidak berisi hormon. Jadi emang bisa dibilang sebagai placebo gitu. Tapi nanti mungkin bisa di-search juga. Oke, selanjutnya adalah
kontrasepsi yang dilakukan dengan cara suntik, di mana biasanya itu dokter nanti akan mensuntikan hormon yang terkandung dalam cairan itu untuk mencegah kehamilan dan waktu tertentu. Dan biasanya kalau suntik ini tuh lebih lama ya jangka waktunya tuh selama 1 sampai 3 bulan. Nah, tapi memang ada dampak negatifnya juga. Yang pertama itu seperti kayak perubahan siklus menstruasi. Karena kan juga 1 sampai 3 bulan nggak menstruasi, kebayang kan? Bisa dibilang kayak hormonalnya, waduh, naik turun gitu. Terus, nah ini tuh bisa membuat badan apa ya, berat badan bertambah. Kemudian juga ada biasanya itu sakit kepala, kemudian nyeri juga pada payudara dan ada mood swing. Gitu. Selanjutnya juga ada sedikit peningkatan dari kadar insulin atau penurunan HDL. HDL itu adalah kolesterol baiknya. Kemudian selanjutnya adalah IUD. Nah, IUD sendiri kan intrauterine device, di mana alat ini tuh dipakai di dalam rahim. Nah, kalau misalnya Zahra lihat di sini ya, nah ini tuh ini kan rahim wanita, ini tuh apa ya? Vagina wanita, dan ini tuh leher rahimnya atau serviks. Biasanya itu sama dokter itu akan dimasukkan alat IUD ini ke bagian dalam rahim. Jadi, tapi nanti biasanya tenang aja sih ini nggak akan terlalu bermasalah juga. Dan ini tuh biasanya dimasukin itu sampai mentok ke bagian atas rahimnya gitu. Tapi memang untuk biayanya lebih mahal kalau ini, tapi eh untuk untuk kontrasepsi yang aman, memang yang IUD ini juga gitu. Selanjutnya ada implan. Nah, kalau implan ini itu dimasukin ke bawah kulit pada lengan bagian atas. Ya, tapi biasanya itu nanti akan kayak disuntikan gitu. Jadi dimasukin nih yang segini, yang batang segini tuh nanti akan dimasukin ke bagian sini. Terus juga biasanya tuh dimasukin tuh ada dua implan gitu. Tapi emang ada dampak negatifnya juga sama kayak tadi ya, ada perubahan pola haid atau justru terjadi amenorrhea karena mungkin yang jangkanya tuh panjang kalau untuk implan ini, kemudian juga gairah seksnya sedikit menurun, lalu ada juga perubahan mood swing dan juga peningkatan resiko kista ovarium non kanker. Memang ini eh, sedikit resiko juga, tapi memang banyak yang digunakan tergantung dari kondisi tubuh wanitanya seperti apa. Nanti pasti akan dipertimbangkan juga oleh dokternya pada saat kalau kamu nanti mau eh, melakukan kontrasepsi gitu. Nah, untuk hukum kontrasepsi sendiri ya kalau dalam Islam itu sebagaimana disebutkan dalam kitab Qalyubi, yang artinya diharamkan memutuskan kelahiran meskipun dengan obat. Tapi yang pastinya itu adalah di mana kalau hukum kontrasepsi ini sebenarnya untuk kontrasepsi-kontrasepsi yang sebelumnya itu diperbolehkan selama itu tidak eh, mengubah diri kita di mana kita tuh benar-benar tidak bisa hamil gitu kan. Tapi nanti akan dibahas di slide selanjutnya. Nah, selanjutnya ada yang namanya vasektomi dan juga tubektomi. Nah, untuk kontrasepsi mantap itu kan bisa dibilang sebagai ini tuh sebagai sterilisasi juga, di mana untuk vasektomi dan juga tubektomi ini tuh merupakan metode pemandulan pria dan wanita dengan jalan operasi agar tidak dapat menghasilkan keturunan. Dan biasanya itu eh, dokter itu melakukan pembedahan pada saluran benihnya atau melakukan pengikatan. Jadi ada dua jenis. Nah, di sini kalau kita lihat dari eh, anatominya ya mungkin ini, nah yang ini. Nah, kalau ini yang laki-laki ini kan vasektomi ya. Seperti yang kita tahu ini. Nah, kalau misalnya pada laki-laki itu yang diputus atau diikat itu pada bagian ini. Ini namanya itu saluran, kalau misalnya saluran sel telurnya ya, untuk vas deferens-nya ini namanya vas deferens. Lalu kalau misalnya pada wanita itu biasanya akan diikat atau dipotong pada bagian tuba falopinya. Jadi yang awal sel telur kan awal tuh di sini, biasanya dia jalan ke sini terus sampai ke sini. Nanti dia tuh bakal kalau misalnya normal, dia itu bakal nempel di bagian sini, di bagian sini. Tapi kalau misalnya bagian ininya tidak apa ya, diputus artinya kan dia tidak bisa mencapai dinding rahim untuk menempel, untuk dibuahi gitu. Jadi gak bisa ketemu nih sama sel spermanya gitu. Nah, ada yang diikat seperti ini, ada yang diputus lalu diikat, lalu ada yang benar-benar diputus gitu. Nah, ini ke sebelumnya. Nah ini ya, ini jadi di
putus, di sebelah sini ini untuk pada laki-laki, lalu ini untuk pada perempuan. Nah, di mana untuk vasektomi ini seperti yang tadi udah dijelaskan bahwa kontrasepsi operatif minor pada pria dengan mengeksisi atau memotong bilateral vas deferensnya dan untuk tubektomi sendiri ini pada wanita. Nah, sebenarnya untuk faktor sterilisasi ini tuh banyak sekali, kenapa seseorang itu melakukan sterilisasi, entah itu dari terkait usia, atau mungkin status sosial ekonomi, atau mungkin karena permintaan sendiri, atau mungkin karena pengaruh kesehatan dan juga, karena jumlah anaknya gitu yang mungkin, "Ah, udah ini udah cukup," gitu. Jadi, mereka melakukan sterilisasi supaya lebih aman gitu kan. Tapi dari segala jenis kontrasepsi yang sebelumnya udah disebutkan, seperti yang tadi eee, aku bilang bahwa, selama itu tidak, membuat seseorang menjadi mandul, itu diperbolehkan. Dan juga dari yang aku cari ada beberapa pendapat ulama juga, ada yang membolehkan, kemudian ada juga yang melarang dan, kita lihat juga dari fatwa MUI-nya. Nah, kalau semisalnya ulama yang membolehkan, itu ada ini ya, ada apa ini, ada kemaslahatan tertentu, semisalnya beliaunya itu memiliki penyakit gila atau penyakit turunan, dan ini juga berlandaskan pada ayat Al-Qur'an Quran surah Asy-Syu'ara ayat 49 sampai 50, di mana intinya adalah karena tuntutan maslahat tertentu akhirnya diperbolehkan, gitu. Nah, kalau semisalnya untuk yang ulama yang melarang, itu sebenarnya, barang menurut ini ya, bahwa berketurunan itu kan ada sebuah fitrah menurut pandangan Islam, di mana dilarang menggunakan cara apapun untuk menghilangkan kapasitas alami untuk berkembang biak. Tetapi, tidak ada larangan yang tegas juga untuk hukum sterilisasi ini, tapi memang mayoritas ulama itu mengharamkan apabila tidak ada hal yang mendesak. Jadi intinya adalah kontrasepsi jenis ini tuh boleh dilakukan karena tidak menyebabkan kemandulan permanen. Apabila tidak menyebabkan kemandulan permanen itu diperbolehkan. Tapi kalau semisalnya itu menyebabkan kemandulan yang permanen, mungkin yang tadi hukum kontrasepsinya adalah dipotong, ya, yang paling ini tuh dipotong, itu menjadi haram hukumnya. Tapi kalau semisalnya mungkin itu ada suatu kemaslahatan tertentu, entah itu karena penyakit dari dalam diri, seorang wanita ataupun prianya, yang akhirnya mengharuskan untuk dilakukan suatu tubektomi atau vasektomi atau pemotongan dari saluran, benihnya itu, maka itu diperlukan, insyaallah, Allah Maha Tahu atas segalanya, gitu. Nah, mungkin itu aja sih kalau dari aku. Gimana tuh? Kuliah SKS 1 ya, 1 SKS malam ini? Wah, keren banget sih ilmunya. Aduh, iya. Bermanfaat Nah, banget sih semoga buat aku yang iya sebentar lagi mau nikah ya. iya, gimana gimana? Ada yang mau ditanyain nggak nih? Mumpung masih ada waktu 5 menitan lagi. Apa ya? Enggak deh kayaknya. Nggak ada ya? Ya udah, nanti kalau misalnya ada tanya mah calling-calling aja nggak Iya, sih? iya sih ya. Iya, pokoknya intinya gitu ya, Zah. Terus Kalau sekarang misalnya nanti kamu jadi udah mau nikah, ya udahlah kasih tahu aja. Terus kalau misalnya mau melakukan suatu kontrasepsi, bisa uh, dibaca-baca juga terkait kontrasepsi itu tuh kayak gimana. Kemudian juga bisa dilihat juga nih hukumnya tuh seperti apa dan juga nanti disesuaikan juga sama kondisi tubuhnya. Nanti bisa cerita-cerita juga ke dokter kandungan atau ke obgynnya kayak gimana gitu, ke dokter obgynnya. Gitu. iya sih. Semoga bermanfaat ya, ya ampun. Ya, itu Semoga nanti bermanfaat banget sih. pernikahannya lancar. Amin. Kamu jangan lupa datang ya. Oke, Ntar kamu siap-siap. aku undang. Wajib, Ya wajib udah. datang loh. Oke, ya udah. Teman-teman kita doain ya semoga pernikahannya Zahra ini tuh bisa lancar sampai akhir. Amin. Amin, amin. 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 Oke, mungkin gitu aja dari aku. Terima kasih ya Zahra udah mau bantu juga Iya, sama-sama. untuk mengerjakan tugasku ini. Sekalian aku memberikan ilmu juga ke kamu, semoga Iya, bermanfaat untuk kedepannya. bener. Oke, terima kasih. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih juga.